Korosi adalah proses kerusakan suatu material logam akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan seperti air, udara, larutan asam, dan lain-lain. Korosi merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di berbagai sektor kehidupan kita. Banyak peristiwa korosi di sekitar kita yang menimbulkan kerugian besar bagi manusia, tidak hanya pada logam, tetapi juga berdampak pada lingkungan seperti di lingkungan pedesaan, perkotaan, hingga kawasan industri. Mari kita lihat bagaimana fenomena ini memengaruhi ketiga lingkungan tersebut. Di daerah perkotaan, korosi juga menjadi masalah yang tak kalah serius. Adanya polusi udara, hujan asam, dan kelembapan yang tinggi menyebabkan proses korosi cepat terjadi. Yang pertama, korosi pada traffic sign. Korosi yang terjadi pada tiang traffic sign termasuk ke dalam korosi merata. Korosi merata tidak bisa dihentikan, namun dapat dikendalikan dengan cara menggunakan lapisan pelindung atau coating serta proses galvanis untuk melapisi logam dengan bahan yang lebih tahan korosi. Yang kedua, ada korosi pada palang portal. Korosi yang terjadi pada palang portal adalah jenis korosi sumuran yang terlihat dengan adanya lubang-lubang kecil pada permukaan logam tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan inhibitor seperti inhibitor fosfat yang sering digunakan untuk mengendalikan jenis korosi sumuran pada logam. Yang ketiga, korosi pada tiang bendera. Pada tiang bendera terjadi dua jenis korosi, yaitu korosi sumuran yang ditandai dengan lubang kecil pada permukaan logam dan korosi galvanik yang terjadi ketika dua logam yang berbeda terhubung di lingkungan elektrolit. Untuk korosi sumuran, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan lapisan cat serta menambahkan inhibitor korosi ke dalam cat atau pelapis untuk memperlambat laju korosi. Sedangkan pada korosi galvanik adalah dengan pelapisan permukaan salah satu atau kedua logam yang berkontak serta pemberian isolasi dan juga pemberian inhibitor korosi. Di kawasan industri, korosi memberikan dampak yang besar seperti merusak kinerja, integritas aset, mengurangi kekuatan struktural, dan memperpendek masa pakai material, sehingga menambah biaya perawatan. Yang pertama ada pelang baliho. Korosi yang terjadi pada pelang baliho ini adalah jenis korosi erosi yang ditandai dengan permukaan logam menjadi kasar dan tajam. Korosi ini terjadi akibat interaksi antara permukaan logam dan aliran fluida yang cepat seperti udara atau air. Pencegahan korosi erosi dapat dilakukan dengan memilih material tahan gesekan atau menggunakan pelapis pelindung yang kuat pada pelang baliho. Di daerah pedesaan, korosi seringkali terjadi akibat pengaruh cuaca yang lembab, hujan, dan suhu yang ekstrim, yang dapat mempercepat proses karat pada benda-benda yang terbuat dari bahan logam. Yang pertama ada tiang listrik. Pada tiang listrik ini terjadi adanya korosi merata yang ditandai dengan munculnya karat di seluruh permukaan logam secara merata atau seragam. Jika dibiarkan, korosi ini dapat membahayakan kestabilan jaringan listrik dan dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan pada sistem kelistrikan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan pelapisan logam, yaitu galvanizing. Yang kedua ada pagar. Pagar ini mengalami korosi sumuran yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak karat yang tersebar di beberapa bagian permukaan logam pagar. Jika dibiarkan, korosi ini dapat memperburuk kondisi pagar secara keseluruhan. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan inhibitor korosi untuk menghambat reaksi korosi antara logam baja dan lingkungan.